Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengajak kalian secara virtual untuk melihat beberapa museum dan juga tempat bersejarah yang ada di Indonesia, khususnya di daerah Madura, Jawa Timur. Yang pertama yaitu Keraton Sumenep. Keraton Sumenep merupakan salah satu tempat bersejarah yang ada di kota Sumenep. Pada awalnya, Keraton Sumenep merupakan kediaman resmi para adipati dan juga raja yang berkuasa kala itu. Keraton juga dijadikan sebagai tempat untuk mengurus sistem pemerintahan kerajaan. Keraton Sumenep yang dibangun oleh Gusti Raden Ayu Tirtonegoro Rasmana dan Kanjeng Tumenggu Aryo Tirtonegoro beserta keturunannya yakni Panembahan Somala Asiruddin Pakunataningrat dan Sri Sultan Abdurrahman Pakunataningrat I yang dibangun pada tahun 1781 merupakan kerajaan kecil setingkat dengan kadipaten pada saat itu. Sebab sebelum wilayah Sumenep dikuasai oleh VOC, wilayah Sumenep sendiri masih harus membayar upeti kepada kerajaan-kerajaan besar seperti Singosari, Majapahit, dan Kesultanan Mataram. Keraton ini dibuat oleh arsitek keturunan Tionghoa yang mengungsi ke Sumenep karena adanya huru-hara Tionghoa pada tahun 1740 Masehi. Saya sudah berada di Museum Probolinggo, yang mana museum ini terletak di Kota Probolinggo, Jalan Suroyo, Jawa Timur. Nah, di museum ini sudah banyak sejarah atau peninggalan sejarah yang ada di dalamnya. Di sini kita bisa mempelajari maupun mencari ilmu dan edukasi. Sebelum ke dalam museum yang diresmikan 15 Mei 2011, kita akan melihat replika pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara, replika tank TNI Angkatan Laut, serta otomotif yang biasa digunakan sebagai alat angkut tebu ke pabrik gula. Beragam motif batik dan situs peninggalan zaman kerajaan pada masa kolonial Belanda yang juga ditampilkan. Museum ini menggambarkan penduduk Probolinggo yang merupakan pendalungan atau campuran beragam etnis maupun tarian yang ada di Probolinggo pada saat itu. Guci kuno pun tak kalah penting di Museum Probolinggo ini serta uang dan koin pada masa Probolinggo pada saat itu. Museum ini juga memiliki koleksi kebudayaan, kesenian, dan sejarah Probolinggo. Kali ini saya berada di salah satu candi terbesar di Kabupaten Jombang, yakni Candi Arimbi. Candi Arimbi terletak di Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Candi Arimbi ini merupakan salah satu peninggalan kerajaan Majapahit di masa Raja Tribhuwana Tunggadewi, di mana candi ini merupakan gerbang masuknya ke kerajaan Majapahit di sebelah selatan. Nama Candi Arimbi ini diambil karena ada salah satu tokoh pewayangan yakni Dewi Arimbi, di mana konon katanya beliau dimakamkan di sekitar Candi Arimbi. Kuburan Panjilaras terletak di Jalan Mangkubumi, Polaken, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Cindelaras adalah nama asli dari Panjilaras. Cindelaras adalah cerita rakyat yang berasal dari Jawa Timur. Kisah ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang bernama Cindelaras dan ayam jantannya. Cindelaras mempunyai ayam yang tidak bisa terkalahkan. Ayam inilah yang mempertemukan Cindelaras dan Raden putra ayah dari Cindelaras. Di sini terdapat makam, musola, tempat sabung ayam, sumur, dan 18 batu endiset dengan berbagai macam ukuran. Ada pula jejak kaki ayam, batu kerangka tahun, batu asah, batu pijakan kuda, batu cucian, batu sendi, dan batu polos. Dan di pemakaman Cindelaras ada pula mitos 7 sumur Panjilaras. 7 sumur tersebut berbeda-beda khasiatnya. Ada sumur suci tempat berwudu Panjilaras. Ada pula sumur pemandian kuda, sumur asah tacih, sumur pertemuan tamu, sumur pemandian para kerabat,
sumur pemandian ayam, dan sumur taman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di Museum Sunan Derajat yang salah satunya ada di Kabupaten Lamongan. Kita lihat dalamnya. Yuk. Saya berada di dalam museumnya Sunan Derajat dan ini salah satunya batu dan fosil peninggalan Sunan Derajat. Apa itu namanya sih? Punya virus toh. Ini adalah saat berada di dalam dan ada sebuah batik yang terkenal di sini namanya batik genta. Kita lihat ya batiknya seperti apa. Ada khas dari Kecamatan Paciran peninggalan Sunan Derajat. Dan peninggalan dari Sunan Derajat yang kita lihat itu terakhir juga alat-alat musik dari Mbak Rondo mampingan dari Jawa Tengah. Juga naskah dan kitab Abjad peninggalan Sunan Derajat. Ini adalah salah satu keris peninggalan Sunan Derajat. Kita lihat kerisnya seperti apa. Untuk suku kita juga. Apa jadi? Terdapat juga gambar peninggalan Sunan Derajat yang ada di Kecamatan Paciran, Tambak Serangga. Sekian perjalanan dari saya ke Museum Sunan Derajat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Lebar terletak di Kelurahan Tulpenang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Gua Lebar kini menjadi tempat wisata yang sangat mengasihkan karena bisa menikmati pemandangan alam secara langsung. Pada saat memasuki Gua Lebar, kita akan disambut dengan penjaganya, yaitu dengan patung Pak Sakera dengan pakaian adat khas Madura. Konon katanya, gua tersebut merupakan gua buatan dengan cara diledakkan oleh pasukan Belanda dengan tujuan sebagai tempat persembunyian dan menyimpan persenjataan dari pasukan Belanda. Sebelum berubah menjadi kawasan objek wisata, dulunya gua ini adalah bekas tempat penambangan batu kapur. Jenis kapur yang ditambang adalah jenis kapur putih. Gua ini juga terpilih untuk menjadi salah satu ikon wisata Kabupaten Sampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Di sini saya berada di Monumen Perjuangan 45 atau Monumen Aibda Rawi yang terletak di Kabupaten Bojonegoro. Perletakan batu pertama tanggal 26 Juni 1978. Diresmikan tanggal 3 Oktober 1979 sebagai peringatan terhadap terjadinya pertempuran antara pasukan Mobrik Negara Republik Indonesia di bawah pimpinan agen polisi kelas 1 Rawi melawan pasukan Belanda pada tanggal 19 Agustus 1949 yang ditandai dengan gugurnya almarhum Rawi di tempat ini sebagai kusuma bangsa. Monumen ini telah diwariskan kepada generasi penerus.
Itulah tadi sejarah dari Monumen Aibda Rawi atau Monumen Perjuangan 45 yang terletak di Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.